Bertemu dengan saya lagi, Ted, pada video pembelajaran mengenai teori portofolio dan analisis investasi. Topik yang akan kita bahas pada video pembelajaran hari ini adalah mengenai teori portofolio dan alokasi aset. Sebelum saya membahas mengenai teori portofolio, ada 3 hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan investasi pada sebuah aset. Yang pertama, kita harus memperhatikan return yang dihasilkan dari investasi tersebut. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan risiko yang ada pada investasi tersebut. Dan yang ketiga, pada saat kita bicara mengenai teori portofolio, kita akan memperhatikan covariance atau korelasi antara aset-aset yang ada di dalam portofolio tersebut. Mari kita lihat aset berikut ini. Kalau kita perhatikan dari 2 jenis aset atau investasi, kita bisa melihat pada investasi sebelah kiri. Pada sebelah kiri kita bisa memperhatikan bahwa ada investasi A dan ada investasi B. Kalau kita memperhatikan kedua jenis investasi ini, investor pasti tidak akan memilih investasi B. Karena apa? Dengan tingkat return yang lebih tinggi dengan risiko yang sama, tentunya investor akan memilih investasi A. Karena investasi B dan investasi A, kalau kita perhatikan, investasi B dengan mempunyai tingkat risiko yang sama, mempunyai return yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi A. Maka secara otomatis aset B tidak pernah bisa ada di dunia ini. Maka kita perhatikan pada gambar sebelah kanan saya. Gambar sebelah kanan menunjukkan bahwa antara investasi A dan B, kalau kita memang ingin memilih investasi B, maka kita akan mempunyai return yang lebih stabil dibandingkan dengan A. Inilah yang sebenarnya kita katakan bahwa ada hubungan antara return dan risiko. Suatu investasi yang memberikan return yang tinggi akan menghasilkan risiko yang tinggi pula. Maka kita lihat pada hubungan antara risiko dan return. Kalau kita lihat pada aset-aset yang ada di sini, tampak sekali bahwa ada jenis-jenis aset yang mempunyai return tinggi, tapi juga mempunyai risiko yang tinggi. Kita ambil contoh misalnya, kalau kita ingin melakukan investasi pada aset yang tidak berisiko, kita bisa memilih obligasi pemerintah. Kalau kita ingin mendapatkan return sedikit lebih tinggi, kita bisa memilih obligasi perusahaan ataupun investasi pada saham. Bahkan kalau saya ingin untuk mendapatkan return semakin tinggi lagi dengan tentunya bersedia menanggung risiko yang tinggi, maka saya bisa memilih investasi pada opsi maupun kontrak berjangka yang kita kenal dengan futures. Maka kalau kita bicara mengenai semua jenis aset di dalam investasi kita bisa mengkategorikan. Kalau saya hanya sekedar ingin untuk berinvestasi, mungkin saya akan berada pada investasi pada saham, investasi pada obligasi. Tapi kalau saya ingin sedikit berspekulasi, saya bisa investasi pada instrumen yang kita sebut dengan derivatif. Kalau saya mau lagi mendapatkan return yang paling tinggi, mari Anda lihat kita bisa gambling, main judi. Ya, itu returnnya paling tinggi tapi juga risiko paling tinggi. Maka sekarang kita lihat, setiap investor akan mencoba untuk memilih suatu investasi dengan tingkat return tertentu, tapi dia ingin mempunyai risiko yang rendah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melakukan suatu investasi dengan mengharapkan tingkat return tertentu tapi risiko rendah. Kita bisa melakukan dengan melakukan diversifikasi atau yang kita kenal dengan portofolio. Kita lihat selanjutnya. Pada gambar ini jelas sekali. Kita bisa melihat mengenai apa yang disebut dengan portofolio. Artinya apa?
Dengan melakukan portofolio kita bisa untuk mengurangi risiko tanpa harus mengorbankan return yang kita harapkan. Ini hal yang sangat penting. Ya, atau dengan kata lain di sini kita bisa melihat jangan kita meletakkan semua aset kita di dalam satu keranjang. Karena apa? Karena risikonya besar. Jangan kita hanya menginvestasikan semua kekayaan kita, uang kita pada hanya satu jenis aset. Karena apa? Kalau ada terjadi sesuatu terhadap aset tersebut, maka uang kita atau kekayaan kita akan lenyap. Tapi kalau kita akan menyebar investasi kita ke berbagai macam jenis aset, maka kalau satu aset mempunyai kinerja jelek, maka kita masih bisa mengkompensasi dengan aset yang lain yang mempunyai kinerja lebih baik. Maka sekarang kita coba untuk melihat pada gambar ini. Gambar ini jelas sekali. Ya, kalau saya mau investasi pada saham dua perusahaan. Yang satu saya katakan perusahaan yang memproduksi payung, umbrella. Yang satu perusahaan yang memproduksi yang kita sebut di sini sunscreen. Tentunya kinerja perusahaan yang memproduksi payung akan menjadi lebih baik pada saat musim hujan. Sedangkan perusahaan yang memproduksi sunscreen kinerjanya akan baik pada saat musim panas. Atau dengan kata lain, kedua perusahaan ini mempunyai korelasi yang negatif. Dan apa yang terjadi pada saat kita mengkombinasikan dua jenis investasi yang mempunyai korelasi negatif. Kita bisa melihat pada gambar biru, di mana pada gambar biru itu tampak bahwa kalau saya mengkombinasikan investasi pada sunscreen dan umbrella, maka saya mempunyai return lebih stabil. Oke, selanjutnya kita bisa melihat pada gambar berikut ini. Saya memberikan contoh lebih jelas lagi dengan memberikan angka. Nah, apa yang sebenarnya kita lihat pada gambar ini? Pada gambar ini kelihatan bahwa ada dua jenis saham. Yang satu saya sebut dengan saham W dan yang lain saya sebut dengan saham M. Kalau kita lihat, ya, kedua saham ini mempunyai fluktuasi harga yang sangat berlawanan. Pada saat saham W menghasilkan return yang positif, pada saat itu saham M menghasilkan return yang negatif. Atau dengan kata lain dalam contoh ini saya mengambil dua jenis saham yang mempunyai korelasi negatif sempurna. -1. Artinya apa? Dengan mempunyai korelasi yang negatif 1, kita bisa menghilangkan risiko di dalam pembentukan portofolio menjadi 0. Jadi kalau saya membentuk portofolio yang terdiri dari saham W dan saham M, maka return saya menjadi stabil. Ya, dan ini tidak mengorbankan return yang saya harapkan. Artinya apa? Kalau kita lihat pada tabel ini, pada saat saya hanya menginvestasikan pada saham W saja, saya akan menghasilkan rata-rata return sebesar 15%. Dengan standar deviasi 22,6%. Kalau saya hanya memilih saham M saja, sama mempunyai rata-rata return sebesar 15% dan standar deviasi atau risiko sebesar 22,6%. Tapi kalau saya kombinasikan saham W dengan saham M menjadi satu portofolio, saya tetap bisa mempertahankan return sebesar 15%, tetapi risiko bisa saya hilangkan sampai 0. Kita lihat pada contoh yang lain, ekstrim yang lain. Pada contoh yang lain, kita bisa melihat di sini, ya, kelihatan pada contoh ini, ya, antara saham M dan saham M dalam tanda petik. Keduanya, ya, mempunyai korelasi +1 atau yang kita sebut dengan korelasi sempurna positif. Oke, apa yang terjadi antara kedua saham ini? Kalau saya kombinasikan kedua saham ini di dalam portofolio, saya tidak bisa mengurangi return sedikit pun. Ya, sama-sama akan tetap menghasilkan return 15%, tapi risiko tetap
22,6%. Dari sini kita bisa belajar. Ya, pada saat kita memilih aset-aset di dalam portofolio, faktor korelasi atau covariance sangat penting. Dan tentunya Markowitz pernah menyampaikan, saya akan menjamin dengan Anda melakukan portofolio, Anda pasti bisa mengurangi risiko tanpa harus mengorbankan return yang diharapkan. Tapi dengan membentuk portofolio, Anda tidak mungkin bisa menghilangkan risiko sampai nol. Tapi menjamin bahwa Anda pasti bisa mengurangi risiko. Artinya apa? Artinya dengan membentuk portofolio kita pasti bisa mengurangi risiko, tapi kita tidak mungkin bisa menghilangkan risiko sampai nol. Karena Markowitz berasumsi bahwa dua ekstrim, korelasi positif 1 dan korelasi negatif minus 1, ya negatif 1, ini tidak mungkin akan terjadi ya di dalam kita melakukan pembentukan portofolio. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya pada gambar ini. Pada gambar ini kelihatan ya antara dua jenis aset. Saya ingin mencoba mengkombinasikan antara aset yang pertama yaitu Immocell Corporation dengan aset yang kedua yaitu wireless Telkom. Apa yang kita bisa melihat di sini? Saya ingin membandingkan kalau saya mengkombinasikan antara reinsurance dengan wireless, mana yang akan mempunyai manfaat pengurangan risiko yang lebih besar tanpa mengurangi return yang diharapkan. Kita lihat. Ya, kita lihat. Ini adalah kombinasi antara yang kita sebut dengan Immocell dan wireless. Oke? Lalu yang kedua, kita lihat kombinasi antara reinsurance dan wireless. Kalau kita mengasumsikan portofolio yang kita bentuk itu 50% Immocell dan 50% wireless, dan yang portofolio kedua adalah 50% reinsurance dan 50% adalah wireless, maka tampak ya bahwa dengan return yang sama, pemilihan portofolio antara reinsurance dengan wireless itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan kalau kita mengkombinasikan portofolio kita antara wireless dengan Immocell. Ini yang sebenarnya kita lihat. Atau dengan kata lain, kalau kita bisa melihat dari data yang saya pakai, di sini saya tidak akan menghitung, tetapi dari data itu ternyata apa? Correlation antara wireless dan Immocell itu 0,8. Sedangkan correlation antara wireless dan reinsurance itu adalah minus 0,66. Artinya apa? Semakin mendekati minus 1, manfaat portofolio itu akan semakin besar. Ini saya kira kunci yang bisa kita lihat. Jadi kalau kita memperhatikan ya pada gambar ini jelas sekali bahwa kalau kita memilih kombinasi portofolio antara aset reinsurance dengan wireless Telkom, maka menghasilkan pengurangan risiko yang lebih besar dibandingkan dengan kalau kita memilih portofolio yang terdiri dari Immocell dan wireless. Ya, dan ini bisa kita lihat dari data yang berkaitan dengan korelasi antara kedua aset itu. Kalau kita memperhatikan korelasi antara wireless dan Immocell, besarnya adalah 0,8. Sedangkan kalau kita melihat melihat korelasi antara wireless dengan reinsurance adalah minus 0,06. Maka manfaat di dalam pengurangan risiko tentunya lebih besar antara yang kita sebut dengan wireless dan reinsurance. Nah, kita lihat sekarang pada gambar ini. Pada gambar ini tampak sekali. Ya. Kita mencoba untuk melihat 3 jenis korelasi yang berbeda, ya, yang mulai dari minus 1 sampai dengan plus 1. Pada saat kita melakukan investasi dengan membentuk portofolio antara aset yang mempunyai korelasi minus 1, maka kita bisa menghilangkan risiko sampai 0. Dan pada saat kita memilih aset yang berkorelasi di dalam portofolio kita plus 1, maka kita tidak bisa menghilangkan risiko sedikit pun.
Resiko mulai akan berkurang pada saat korelasi kurang dari 1. Ini yang sebenarnya kita lihat pada gambar ini. Nah, selanjutnya saya ingin menggambarkan bagaimana kita harus memilih portofolio yang kita sebut portofolio yang efisien. Apa itu sebenarnya portofolio yang efisien? Portofolio efisien itu adalah portofolio yang memberikan return tertinggi dengan risiko tertentu, atau portofolio yang memberikan return tertentu dengan risiko terendah. Nah, maka kalau kita lihat pada gambar ini, ya, portofolio yang efisien itu adalah portofolio yang terletak pada efisien frontier, ya. Dan kalau kita melihat efisien frontier, mungkin saya bisa mengatakan dia mulai dari kombinasi 30% obligasi dan 70% saham. Ya, sampai dengan, ya, kalau kita ingin menginvestasikan seluruhnya portofolio kita pada saham. Jadi itu adalah yang kita sebut dengan efisien frontier. Oke, selanjutnya saya ingin memberikan ilustrasi antara pilihan kita. Kalau saya melihat pada gambar yang pertama, yaitu kombinasi yang terdiri dari kas, obligasi, dan saham. Ya, dan berapa besar return yang dihasilkan? 9,1% dan risikonya 6,4%. Kombinasi yang kedua tentunya mempunyai proporsi yang berbeda antara cash, obligasi, dan saham. Dan menghasilkan return sebesar 9,1 dengan risiko 7,8. Kalau saya harus memilih, tentunya saya akan memilih kombinasi portofolio yang pertama. Karena apa? Dengan tingkat return yang sama, saya bisa mempunyai risiko lebih rendah. Nah, sekarang kita bandingkan antara gambar yang kedua dengan gambar yang ketiga, yaitu yang saya katakan fixed income portfolio dan high return portfolio. Kalau kita perhatikan gambar yang ketiga, menghasilkan return 9,6% dengan resiko 7,8%. Kalau saya harus memilih antara yang kedua dan yang ketiga, maka otomatis saya pilih yang ketiga. Karena apa? Dengan resiko yang sama, portofolio yang ketiga menghasilkan return yang lebih tinggi. Nah, inilah yang sebenarnya kita sebut dengan efisien portofolio. Oke? Nah, sekarang kita coba untuk melihat lebih jauh. Ya, saya akan masuk dalam konsep yang disebut dengan alokasi aset. Apa itu alokasi aset? Alokasi aset bahwa di dalam kita membentuk portofolio kita harus memperhatikan jangan memilih aset-aset pada jenis yang sama. Misalnya kita memilih semua saham kita adalah saham pada industri perbankan. Ini berarti kita tidak melakukan apa yang disebutkan dengan alokasi aset. Karena ada hal yang sangat menarik di sini. Dari penelitian empiris menggambarkan bahwa alokasi aset itu akan memberikan kontribusi terbesar pada kinerja portofolio. Bahkan lebih dari 90%. Di sini 94%. Suatu performance atau kinerja portofolio ditentukan adalah strategic asset allocation. Bukan market timing, bukan juga adalah stock selection. Nah, sekarang kita lihat lalu bagaimana kita bicara mengenai asset allocation. Kenapa kita harus melakukan asset allocation? Ya, atau melakukan alokasi aset? Karena sebenarnya pertanyaannya perubahan dalam siklus hidup seseorang. Semakin kita berusia tentunya kita juga punya preferensi investasi yang berbeda karena kita akan berubah risk preference kita. Oke, maka itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita harus memperhatikan juga kondisi keuangan secara makro. Artinya apa? Financial condition itu akan menentukan bagaimana kita menentukan alokasi aset. Pada saat ya kondisi di mana investasi pada fixed income lebih menarik, memberikan return lebih bagus, maka tentunya kita bisa memperbesar proporsi pada fixed income atau obligasi. Pada saat kondisi pasar saham lebih baik, kita bisa melakukan alokasi lebih banyak proporsi pada saham. Ini yang kita sebut dengan financial situation. Yang kedua, tentunya perubahan-perubahan yang terjadi setiap saat
ya, yang kita sebut dengan kondisi pasar. Dan yang terakhir tentunya kita bicara mengenai risiko dan reward. Risk and reward, ya, management. Nah, tentunya di dalam, ya, bicara mengenai why tadi, sekarang kita bertanya, lalu apa? Ya, di dalam melakukan alokasi aset. Yang pertama tentunya kita perhatikan, kita harus memilih, ya, kelas aset seperti apa. Yang kedua, kita bisa juga memilih mungkin investasi tidak hanya pada satu negara, region. Kita juga bisa memilih pada sektor yang berbeda. Dan yang terakhir, mungkin kita juga akan bisa memilih investasi pada mata uang yang berbeda. Oke? Nah, sekarang kita lihat selanjutnya contoh di sini. Kalau saya misalnya ingin untuk, ya, melakukan investasi untuk mempersiapkan masa pensiun saya, maka saya menggunakan misalnya 50, 40 dan 10. Artinya apa? Saya akan menginvestasikan 50% investasi saya pada saham. Ya, investasi pada saham pun saya bisa memilih, ya, 25% pada saham yang kapitalisasi kecil, 15% pada saham yang kapitalisasi besar, dan 10% pada saham-saham internasional. Begitupun saya akan mengalokasikan 40% pada fixed income atau obligasi. Saya bisa memilih obligasi pemerintah 15% dan obligasi korporasi sebesar 25%. Dan yang terakhir tentunya pada money market atau yang kita bisa sebut itu adalah cash. Ini yang sebenarnya dimaksudkan dengan strategic asset allocation. Kita lihat selanjutnya apa yang harus kita perhatikan di dalam kita mengkonstruksi portofolio kita. Yang pertama yang harus kita perhatikan, apa yang menjadi tujuan investasi kita. Apa yang sebenarnya menjadi time horizon. Kapan investasi itu saya butuhkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa mengidentifikasi dan berapa besar risiko yang ingin kita tanggung. Yang bisa kita toleransi. Ini hal yang sangat penting, ya, yang kedua yang bisa kita lihat. Yang ketiga, tentunya kita akan mencari suatu portofolio yang optimum atau yang kita sebut dengan optimal portofolio yang kira-kira akan memberikan return yang saya inginkan. Dan yang terakhir tentunya kita akan memilih berbagai macam produk, ya, yang sesuai dengan strategi kita untuk melakukan portofolio tersebut. Jadi ini adalah strategi asset allocation. Jadi kalau kita mau membentuk portofolio, kira-kira kita akan mencoba untuk melihat alur seperti ini. Yang terakhir tentunya kita akan, ya, melakukan evaluasi untuk melihat kinerja portofolio yang akan saya bahas pada video pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih, kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.